Di dalam Al-Quran ada satu ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi begini, wahai orang-orang yang beriman, ayat 183. Al-Baqarah 183. Oke. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa seperti umat-umat terdahulu berpuasa. Nah, berarti puasanya kalian itu adalah meniru-niru atau mengikuti umat terdahulu, betul? Ya kalau kita maknai dari itu, betul. Oke. Pertanyaan saya, umat terdahulu mana yang ditiru? Coba. Umat terdahulu mana yang ditiru? Bingung kan? Karena begini, karena tidak ada umat terdahulu berpuasa itu karena bulan itu memasuki fase tertentu. Karena di dalam agama kalian kalau berpuasa itu kan karena nampaknya hilal, betul? Betul. Oke. Umat terdahulu mana yang berpuasa itu dengan patokan kalau hilal nampak? Nggak ada. Nggak ada. Kalau di dalam kalau di dalam ajaran-ajaran terdahulu, ketika melakukan puasa, itu ada peristiwa di baliknya sesuatu. Ada peringatan-peringatan tertentu. Memperingati penderitaan-penderitaan tertentu. Seperti itu. Contoh, memperingati ketika orang Israel dulu, mereka ditindas. Begitu. Kemudian Tuhan bebaskan. Contoh lagi, banyaklah peristiwa-peristiwa yang diperingati dengan puasa. Ada di baliknya sebuah kejadian. Jadi mengingat itu kembali. Gitu loh. Nah, sementara kalau kalian berpuasa itu dengan patokannya, ya silakan. Gini, Dis, aku tertarik masalah bulan tadi. Kayak Dis bilang kan, orang Islam ini berpatokan terhadap bulan hingga dia harus memastikan hilal. Betul, Dis ya? Oke, saya tampilkan dalilnya ya. Boleh saya tampilkan dalilnya? Boleh. Oke, baik. Belajar nih, Dis. Baik. Ya, saya senang kalau orang mau belajar begini ya. Bentar, saya tampilkan ayat dalam Qur'annya. Bentar, saya akan tunjukkan dalilnya di dalam Al-Quran, ayat Al-Baqarah 185. Saya balikan ya. Makanya simbol kalian itu kan bulan sabit. Jadi banyak orang mengelak karena simbol Islam itu bulan sabit katanya. Perhatikan, saya balikan dulu kamera saya. Oke, kelihatan ya? Siap. Oke, nih. Beberapa hari yang ditentukan, ini dalam kurung nih, bulan Ramadan nih, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk-petunjuk itu. Dia adalah pembeda dan seterusnya. Maka barang siapa, bentar ya, kayaknya bukan ayat ini, sebentar, sabar, bukan ayat ini, sabar, tenang. Sabar ya. Sabar. Itu ada di dalam Al-Baqarah. Al-Baqarah 125 loh. 185 bener berarti tadi. Al-Baqarah 185. Nih, saya tampilkan ya. Memang benar tadi kok ayatnya itu. Al-Baqarah 185. Nih. Maka barang siapa dan seterusnya. Beberapa hari yang ditentukan ya bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan betul itu dan berbeda baik. Barang siapa di antara kamu hadir di tempat yang lain di bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka lalu ia berbuka, maka wajiblah bagi hari ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Allah mengendaki kemudahan bagimu dan tidak mengendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah dia mengucapkan. Ini terjemahannya kok beda-beda sih ya. Bentar. Nah, sepakat Dis, kalau sebentar. Beda. Terjemahannya beda-beda ini. Sepakat. Nah. Dulu atau kita kuatkan hadis saja lah ya. Kita kuatkan hadisnya. Nih. Sebenarnya ada ayatnya dalam Al-Quran itu, tapi ayatnya nggak tahu kok kayak disembunyikan atau bagaimana. Bisa juga nggak ngerti. Kok hilang ayatnya nggak ada. Nih. Nggak, kita ini kan diskusi nih, Dis. Aku mau bertanya nih, Dis. Ya, sebentar. Saya bacakan dulu dalilnya. Nih ya. Di sini dikatakan begini. Telah menceritakan kepada kami bahwa Rasulullah bersabda nih, sedang membahas ya. Al-Baqarah sedang membahas tentang Ramadan. Beliau bersabda, "Janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihat hilal." Lihat kan? Iya, terus. Jadi tanda-tanda kalau mau berpuasa itu ketika kalian melihat hilal, setuju? Hingga kalian melihat hilal, artinya hilal itu kan bulan ya? Iya, hilal itu, nih saya tampilkan hilal ya nih.
Oh, Al-Baqarah 189. Sebentar. Al-Baqarah 189. Ini, sorry. Nih, bulan sabit nih loh. Kelihatan ya? Nah, nih. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan sabit. Katakanlah itu adalah petunjuk bagi manusia dan ibadah haji. Dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah di atasnya, tetapi adalah kebajikan memasuki orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah. Nah ini Bang, hilal atau bulan sabit ini juga menjadi satu tanda untuk melakukan puasa. Apa itu hilal? Nih hilal nih. Ini hilal, saya kasih tunjuk. Nih, saya kasih tunjuk apa itu hilal. Nih, ini loh Bang, hilal tuh ini nih. Kelihatan? Iya. Nah, ini hilal. Menunjukkan tanggal 1 itu, Dis. Iya, ini adalah yang dimaksud hilal itu ini. Ini hilal. Nah, makanya lambang agama Islam itu begini nih. Ya. Saya kasih tunjuk nih. Kelihatan, Bang? Kelihatan ini lambang masjid? Oke. Nah, jadi Bang, sebenarnya cuman ini ditolak oleh umat muslim sendiri sebagai lambang agama Islam. Banyak yang menolak, itu bukan lambang agama Islam katanya. Jadi sebenarnya yang mau saya sampaikan begini, Bang. Sebenarnya, Bang, apa yang kalian lakukan ini sebenarnya adalah sebuah ritual memperingati atau menghormati dewa bulan. Makanya saya bilang kalian ini sesungguhnya penerus ajaran penyembah dewa bulan. Itu maksud saya, Bang. Jadi jangan kalian mengatakan kami berpuasa mengikuti teladan Yesus. Bukan. Bohong yang nyata. Paham deh, saya paham. Itu kan klaim dari Edis ya kan, itu tadi. Ya, makanya kalau gitu, kalau bukan klaim dari saya, coba umat terdahulu mana yang kalian ikuti berpuasanya? Nah, kalau lari ke umat terdahulu yang mana? Nah, ini aku juga pengen diskusi dengan Edis karena menurut Edis mempelajari Islam sudah 13 tahun, Dis, ya betul ya? Betul. Nah, aku sih betul orang Islam, tapi ya jujur aja sih, Islam keturunan lah ikut-ikutan, tapi aku belajar ingin cari tahu yang sebetulnya, Dis. Sebab dasar aku berpikir ya, aku tidak mau meyakini sesuatu yang tidak aku ketahui. Nah, aku tertarik kayak di sini karena Edis sudah mempelajari Islam 13 tahun, ya kan? Bahkan pernah mengatakan Edis, aku lebih tahu dari orang Islam itu sendiri. Betul, Dis ya? Betul. Seperti itu ya? Oke, sekarang boleh aku bertanya, Dis? Silakan. Boleh. Dis, alasan yang mendasar hingga Edis mempelajari ajaran Islam itu apa, Dis? Karena adanya orang-orang Islam yang membahas-bahas ajaran Kristen. Contoh, Bang, pada waktu itu. Contoh. Oke, makasih Bang Tobias, makasih Bang. Pada waktu itu, Bang, secara tidak sengaja. Jadi sebenarnya itu semuanya itu dimulai ketidaksengajaan. Saya itu tidak sengaja nonton YouTube, ya, karena dulu belum ada TikTok. Saya nggak sengaja nonton YouTube, saya lihat, ada videonya bukan Zakir Naik sih, pada waktu itu debat-debatnya ini, siapa? Insan Mokoginta, tahu nggak? Tahu Insan Mokoginta? Gitu. Bukan Zakir Naik itu, Dis ya? Bukan. Zakir Naik nih? Bukan. Namanya Insan LS Mokoginta. Nah, dia bikin buku begini nih, biar Anda tahu. Ini udah lama ini. Cuman kalau orang Islam ya boleh bikin begini, boleh. Bentar ya. Bentar. Sabar ya. Saya balikan dulu kamera saya. Nah, ini adalah sebuah buku yang diproduksi oleh orang Islam. Kelihatan? Iya, oke. Kelihatan nggak? Kelihatan, Dis. Nah, bentar ya. Nih buku. Kan ini dijual nih, kalau Anda masih mau beli bisa ini nih bukunya nih. Tapi tahun berapa, Dis? Udah lama ini, Bang. Udah lama ini bukunya ini. Ini yang nulis ini ada namanya. Tahunnya? Yang nulis ini namanya Insan LS Mokoginta. Boleh tahu terbit tahun berapa, Dis? Oke, sebentar ya. Kita lihat bukunya terbit tahun berapa. Sebentar ya. Ini Bang, ini dijual di Shopee bahkan Bang ya. Oke. Kalau terbitnya tahun berapa ini nggak disebutkan sih Bang di sini. Tapi ini dijual nih ya nih di Shopee, di mana nih. Nih, buku Kristologi 101 Bukti Yesus Bukan Tuhan karya Insan LS Mokoginta nih di Lazada nih. Ini udah lama Bang. Lebih dari ini bahkan gini, sebentar Bang. Ini bahkan sudah ditanggapi di tahun 2010. Artinya 16 tahun yang silam udah muncul tanggapan-tanggapannya. Betul.
Oke. Betul. Nah, seperti biasa Bang, kalau orang Muslim bikin buku 101 bukti Yesus bukan Tuhan, itu nggak apa-apa. Tapi nanti kalau orang Kristen bikin buku 101 bukti Muhammad bukan Nabi, itu pasti nanti yang Kristen langsung dipenjarain Bang. Setuju? Setuju nggak? Ya setuju. Nah iya, itu Bang. Kalau orang sebentar Bang, biar saya selesaikan. Kalau orang Muslim bikin buku, ya 101 bukti Yesus bukan Tuhan, dibalas sama orang Kristen 101 bukti Muhammad bukan Nabi, mana yang masuk penjara? Yang masuk penjara siapa? Waduh. Jangan macet Bang, coba. Saya balik dulu kamera. Sebentar, sabar. Memang ada ketimpangan jujurnya aja, aku akuin ada ketimpangan. Sebentar, saya balik dulu kamera saya ya. Mayoritas dengan minoritas. Gini Bang, saya balik dulu kamera saya. Nih. Oke. Kalau ada orang Islam bikin buku, judulnya 101 bukti Yesus bukan Tuhan. Aman? Aman? Ya faktanya demikian, Dis. Oke, aman, lancar jaya, dijual di toko-toko buku. Itu namanya syiar, dakwah, saudara-saudara. Itu namanya memperjuangkan agama Islam, betul? Betul? Ya, dalam sekarang dibalik sebentar, Bang. Sekarang dibalik nih, Bang. Sekarang dibalik nih. Saya, Edis, bikin buku 101 bukti Muhammad bukan Nabi. Kira-kira gimana Bang? Apa yang terjadi? Muhammad bukan Nabi. Saya kira itu, Edis juga sering menganukan Muhammad. Iya, masalahnya begini Bang. Kalau saya ngomong begitu namanya penistaan agama, gitu loh. Tapi kalau orang Islam bukan penistaan agama, kan itu yang terjadi, betul nggak? Betul nggak? Nah, seperti apa yang Anda tanyakan tadi di awal, Bang. Anda bertanya kepada saya, apa tujuan Anda ini bikin acara seperti ini? Itu, Bang. Jadi tujuan saya ini adalah dalam rangka menjawab kalian-kalian ini. Begitu loh. Tapi tidak semua orang Islam, Bang, seperti itu. Nggak semua. Itu hanya oknum-oknum, tapi banyak, Bang. Oknum tetapi banyak, dan ketika mereka mengadakan acara itu umat muslim berbondong-bondong puluhan ribu orang mendukung dan mensupport acara tersebut. Begitu Bang jalan ceritanya, makanya saya buatlah seperti ini. Begitu. Boleh aku ngomong, Dis? Silakan. Boleh. Jadi yang saya tahu, Dis, ya, alasan yang mendasar Edis itu mempelajari syiar Islam, ya terutama tentang orang-orang Islam yang mengatakan Kristen, yakni yang jadi acuannya Edis ini Zakir Naik, betul, Dis, ya? Banyak Bang, bukan hanya Zakir Naik saja, ada banyak sekali. Oh, sebab yang saya dengar, yang saya dapat, Edis selalu mengatakan Zakir Naik. Sebab aku berpikirnya begini, Dis, kalau Zakir Naik itu masuk ke Indonesia pertama kalinya tahun 2017. Kalau kita kaitkan ke berapa tahun Edis mempelajari agama syiar Islam, 13 tahun, artinya nggak ini, Dis, nggak sinkron dengan tetapi karena kecuali Anda Edis setelah 2017. Begini Bang, sebelum itu sudah ada. Jadi Zakir Naik itu hanyalah sambungan atau lanjutannya saja. Artinya kalian tuh nggak berhenti gitu loh. Jadi setelah dimulai dari siapa namanya Ihsan Moko Gintala, siapa Yahya Waloni lah, itu lanjut terus begitu. Nah akhirnya saya membuka nama channel. Jadi saya buka itu nama channel saya ini. Kita tinggalkan tuh, Dis. Kita tinggalkan lagi obrolan, Dis. Boleh nanya lagi, Dis? Kita diskusi beneran nih. Aku berburu nih sama Edis nih. Silakan. Boleh, silakan. Boleh. Dulu, Dis, ya, aku pernah baca surat Al-Baqarah itu, ayat sekitar itu, aku baca terjemahannya, Dis, ya. Terjemahannya seperti ini. Aku ingat sekali itu. Barang siapa yang hadir di negeri itu pada bulan Ramadan, maka hendaklah ia berpuasa. Seperti itu, Dis. Tetapi sekarang saya cari nggak ada lagi, Dis. Iya, makanya itu. Nah, aku bertanya nih, Dis. Menurut Dis seperti apa itu? Iya, makanya saya bilang terjemahan itu juga berubah-ubah. Dulu surat An-Naba ayat 33 itu bunyinya gadis-gadis montok. Sekarang diganti gadis-gadis molek. Iya, diganti, Pak. Jadi karena begini, contohnya Dondi. Anda tahu kan Dondi kan? Dondi itu sering mempermasalahkan begini. Sering ngikutin Edis. Dia mempermasalahkan begini. Lihat nih, Alkitab kalian itu dirubah-rubah katanya. Dulu dan diharamkan bagi kalian babi, sekarang diganti babi hutan. Berarti dulu babi, sekarang babi hutan. Namanya terjemahan, itu memang ya terjemahan. Kenapa sih kok kita rujukannya kok jadi terjemahan itu ya memang terus-menerus disempurnakan. Seperti itu. Jadi makanya saya itu membuat seperti ini dalam rangka menanggapi mereka-mereka itu.
Karena yang mereka lakukan ini terus-menerus menyebar, Bang, namanya media sosial. Dilanjutkan oleh orang-orang. Nah, sekarang yang melanjutkan itu namanya Uncup PA. Nah, Uncup PA itu bilang, Oten tidak berpuasa, katanya begitu. Siapa bilang, Bang, orang Kristen tidak berpuasa? Ada, Bang, puasa-puasa tertentu, ada. Cuman bedanya kami tidak koar-koar pakai corong di masjid. Yang diajarkan Tuhan Yesus soal berpuasa apa? Jikalau kamu berpuasa, janganlah muram mukamu. Janganlah orang lain itu mengetahui kalau kamu sedang berpuasa, melainkan cucilah wajahmu, basuhlah wajahmu, dan minyakilah rambutmu, supaya orang tidak tahu bahwa engkau sedang berpuasa. Beda, Bang. Kalau ajaran kalian, kalau lagi puasa, pasang spanduk besar-besar, tolong hargai kami yang lagi puasa. Betul, betul nggak, Bang? Betul nggak? Saya nggak ngebetulin, Dis, tapi fakta. Iya. Saya nggak ngebetulin. Betul, makanya kalau kalian berpuasa, orang lain yang disuruh repot. Yang namanya puasa itu mengurangi segala macam keinginan. Contoh keinginan makan. Bang, percaya nggak Anda? Ya. Justru di bulan puasa lah konsumsi daging dan konsumsi makanan meningkat. Setuju? Setuju nggak? Belum ini dasarnya Pak Dis. Melihat dari mana data itu? Oke, sekarang saya tanya. Waktu Anda tidak berpuasa, kalau sebelum bulan puasa, ada nggak makanan-makanan spesial? Ada kolak, ada ini, ada daging, segala macam. Ada nggak? Biasa-biasa aja makannya kan, kalau nggak puasa kan? Betul nggak? Justru malah di bulan puasa makanannya malah lebih banyak, betul? Betul. Iya. Karena itu nggak menunjukkan, Dis ya, nggak menunjukkan bahwa kebutuhan di bulan puasa itu, di bulan Ramadan itu lebih banyak dari bulan-bulan yang lain. Data yang barusan dinarasikan oleh Edis barusan. Sekarang saya tanya, betul nggak setiap biasanya tuh Bang, biasanya menjelang Lebaran, seminggu atau beberapa lama sebelum Lebaran, puasa-puasa bagian akhir, itu barang-barang meningkat itunya. Harganya meningkat, betul nggak? Nah, sesuai dengan hukum ekonomi, di mana ada permintaan tinggi, di situ kenaikan harga barang terjadi. Setuju? Hukum ekonomi, betul. Iya, justru di bulan puasa lah harga daging sapi naik. Justru di bulan puasa harga cendol, harga kolak naik. Oh, kayak bisa diterima kalau masalah harga. Iya, makanya Bang, sebenarnya yang saya maksudkan begini, Bang. Sebenarnya yang kalian lakukan ini menurut sudut pandang saya, boleh kalian kritik. Yang kalian lakukan ini adalah bukan puasa, pindah jam makan. Pindah, Bang, jam makannya. Yang tadinya biasanya makan siang, makannya standar-standar aja, biasa-biasa saja. Sekarang diganti makannya malam dan porsinya 2 kali lipat. Enggak juga, Dis. Ya. Dan itu kan nggak masalah, Dis. Memang berpuasa di siang hari, ya kan, sahur di malam hari. Nggak ada masalah, nggak ada persoalan, Dis, di situ. Masalahnya, Bang, Pindah makan itu nggak ada persoalan, Dis. Kalau di bulan-bulan biasa, kalian mengkonsumsi daging 2 kerat misalnya. Kalau di bulan puasa konsumsi dagingnya 4 kerat. Itu data dari mana, Dis? Tadi hukum ekonomi tadi loh. Ya nggak gitu data dari dong. mana Cara sih? berpikirnya nggak gitu dong, Dis. Kami menjalankan nggak begitu. Barusan tadi Anda mengiyakan loh, sebentar. Barusan tadi Anda mengiyakan. Aku mengiyakan hukum ekonomi. Permintaan naik, ya kan, harga naik, itu setuju. Oke, permintaan naik sebentar. Permintaan daging naik itu dagingnya untuk apa? Untuk dilempar ke langit atau untuk dimakan? Aku bicara hukum ekonomi dong, Dis. Saya benarkan. Susah ini Bang Erwin. Bang Erwin, dengerin Bang Erwin. Hukum ekonomi berkata begini, semakin tinggi permintaan akan suatu barang, maka semakin naiklah harga barang tersebut. Setuju? Setuju. Contoh, sekarang lagi naik-naiknya emas. Kenapa emas naik? Karena berbondong-bondong orang minta emas itu, betul? Betul? Nah, kenapa harga daging sapi naik? Karena berbondong-bondong orang ingin membelinya. Setuju? Setuju. Nah, orang beli daging sapi buat apa? Buat kasih makan buaya apa buat dimakan? Oke. Ngomong sama kalian ini susah. Karena adanya permintaan akan daging sapi itu di bulan puasa semakin tinggi. Artinya apa? Artinya di bulan puasa tidak terjadi penurunan konsumsi akan makanan, justru adanya peningkatan. Oke. Makanya saya bilang bang, kalian ini bukan puasa bang, tapi kalian ini pindah jam makan, lalu jam makannya 2 kali lebih banyak. Oke, bisa saya pahamin, dan itu kan nggak masalah, Dis. Bukan jadi persoalan kan? Iya kan? Bukan, Mau itu 2 kali gini, lebih
mau Yang jadi 4 persoalan kali tuh begini. lebih. Yang jadi persoalan tuh begini. Kalian mengklaim, saya tidak bilang semua orang Islam. Yang saya maksudnya pendebat ini loh. Kalian mengklaim bahwa kalian ini melakukan apa yang Yesus ajarkan. Itulah kata Uncu PI. Justru kamilah Islam yang mengikuti Yesus. Katanya begitu. Inilah yang saya bantah. Gitu loh, Bang. Jadi kami Islam berpuasa mengikuti ajaran Yesus maksudnya. Bukan, kalian itu mengikuti ajaran orang-orang Quraisy, para penyembah berhala. Loh, Sampai sekarang ngomong, begini. Dis. Oke, ini kita buktikan. Sekarang saya tanya Anda. Orang Islam waktu puasa, mereka memulai puasa itu dengan berpatokan kepada sang hilal. Setuju nggak? Betul. Hilal itu, Bang, itu adalah sebuah bulan sabit itu loh, hilal itu. Nah, ketika hilal Dia itu bagaimana, nampak, Dis? ketika kalian teropong itu, hilal nampak, maka kalian mulailah memasuki bulan puasa. Lalu kalian berpuasa. Karena itu menunjukkan tanggal 1. Iya, awal kami Bang, mulai tetapi puasa. kenapa kok patokannya harus bulan itu? Karena kalau kita belajar agama-agama terdahulu, nih Bang ya, saya kasih tahu. Edis percaya jam nggak? Aduh, jadi kemana-mana nih kita ngomongnya, Bang. Enggak, biar apa namanya dengan bulan tadi loh. Artinya berpatokan dengan bulan. Matahari pun patokan waktu, Dis. Betul, Bang. Tetapi begini yang saya maksudkan, Bang. Di dalam agama-agama yang kalau yang kalian maksud itu adalah Yahudi maupun Kristen, Bang. Kristen maupun Yahudi itu puasanya itu karena memperingati peristiwa, bukan karena ada bulan, karena ada bukan. Ya itu kan Kristen dan Yahudi, Dis. Iya, tapi kan Dis. di dalam agama Islam kan dikatakan diwajibkan atasmu berpuasa seperti orang-orang terdahulu. Siapa Nah, orang-orang itu terdahulu? yang kita persoalkan ini, Dis. Kita sama-sama belajar diskusi nih. Siapa orang terdahulu Nah, itu? baik. Tetapi di Makanya, sana nggak dikatakan Kristen atau Yahudi, nggak dikatakan itu, Dis. Baik. Jangan klaim. saya akan tunjukkan kepada Anda ya. Nih, sebentar ya. Siap. Saya kasih tunjuk sama Anda. Nah, kenapa Anda kena pelanggaran ini, Bang? Karena Anda merokok ini, Bang. Enggak, udah tak buang. Oke. Oke nih, saya kasih tunjuk ya. Saya kasih tunjuk. Pelanggaran semua. Saya balikkan kamera saya. Maaf, Dis. Bentar. Nggak apa-apa. Itu binatang kesukaan Rasul itu. Jadi kalau berantem jangan kalian ini karena nanti disuruh ngitung bulunya. Abu Hurairah tuh, Dis, yang suka, Dis. Iya, tapi kan dia katakan kesukaan Rasul kan kucing katanya. Ngarang dia, Dis. Dia yang suka. Nih, saya kasih nama, saya kasih kita bacakan nih apa itu Sin, ya Bang ya. Jadi Sin itu adalah nama dewa bulan. Seperti apa Bang lambangnya nih ya? Jadi umat-umat terdahulu itu memang sudah melakukan pemujaan terhadap dewa bulan ini. Kelihatan kan di sini? Boleh aku potong, Dis? Nah, silakan. Sejauh apapun, Dis, ya mengkait-kaitkan dengan berbagai macam retorika, Edis yang mengkaitkan bahwa bulan itu dewa bulan ini. Tetapi kami nggak pernah merasa, Dis. Ya karena kalau begitu jelaskan kepada saya kenapa patokannya harus bulan. Kenapa kalian kan menghormati bulan ketika datang bulan sabit itu, maka kalian harus berpuasa. Dis. Jangan gagal paham dong, Dis. Katanya 13 tahun. Jangan gagal, kami bulan itu kami menyimpulkan, memastikan kalau ini hari tanggal 1 memasuki bulan Ramadan, Dis. Saya bacakan itu loh, ya, Dis. Jangan gagal paham, Dis. Pusat pemujaan utama Sin atau dewa bulan itu adalah di Ur-Kasdim, ya. Ia sudah dikaitkan dengan kota ini sejak periode dinasti awal dan diakui sebagai dewa pelindung dan penguasa ilahi. Kuilnya yang terletak di sana dikenal dengan nama seremonial Ekisnugal. Nih yang sepanjang sejarahnya telah dibangun kembali oleh beberapa penguasa di Mesopotamia. Nih Bang. Jadi Bang, memang pemujaan dewa bulan itu sudah ada sejak dahulu. Nama-nama dewa seperti itu, dewa Sin, dewa bulan. Makanya di dalam Al-Qur'an ada istilah Yasin, wahai Sin. Sin itu siapa coba? Coba ada nggak di dalam Al-Quran Yasin? Ada nggak Yasin di dalam Al-Quran? Apa Sin itu? Coba. Artinya, wahai Sin. Iya, siapa Sin itu? Siapa Sin itu? Kan nggak jelas kan, makanya saya bilang nggak jelas. Dis. Iya. Saya udah katakan dari awal, Dis ya. Saya nggak mau meyakini sesuatu yang tidak saya ketahui. Tertariklah saya ngobrol dengan Edis karena 13 tahun mempelajari Islam. Oke, Dis. Aku mau belajar dengan Anda. Oke, Anda sudah mengakui bahwa Sin itu tidak jelas. Enggak jelas, Dis. Oke, ketika sejarah ini penggalian arkeologi menunjukkan bahwa Sin itu adalah dewa bulan. Oke. Nah, makanya itu dikaitkan lagi. Kenapa kalian ketika masuk bulan itu langsung berpuasa? Makanya, Bang, ini secara logika ini namanya
Kesimpulan logis tuh kayak gini loh Bang. Saya kasih contoh. Kesimpulan logis tuh gini. Enggak logis, enggak. Waduh. Saya kasih contoh Iya, kesimpulan iya. logis. Bang, ilmu kesimpulan logis atau dugaan yang logika atau asumsi yang logika, asumsi logis itu dipakai sampai sekarang oleh manusia modern. Contoh. Kemarin banyak kasus-kasus tuh ditemukan yang namanya mayat dalam koper. Saya kasih contoh. Bang. Siap ya. Oke, iya. Ada Ya. seorang laki-laki dan perempuan sama-sama masuk kamar. Oke. Mereka bukan pasangan suami istri, mereka masuk ke dalam kamar hotel. Di dalam kamar hotel tidak diketahui apa yang terjadi, Bang. Tetapi ketika keluar laki-laki tersebut dari CCTV hotel tersebut, laki-laki tersebut membawa koper besar. Beberapa hari kemudian ditemukan mayat dalam koper. Oke. Berarti kesimpulan logisnya di dalam hotel tersebut seorang laki-laki tersebut memasukkan mayat tersebut ke dalam kopernya. Kesimpulan logis ya itu namanya? Atau asumsi logis ya itu namanya? Logis. Iya, kemarin makanya diungkap pembunuhan seseorang di dalam hotel, mayatnya dimasukkan koper. Itu namanya asumsi logis. Sekalipun dia nggak lihat apa yang terjadi di dalam kamar, tapi itulah yang disebut dengan asumsi logis. Nah, sekarang di dalam Al-Quran didapati Yasin. Kalau diterjemahkan, wahai Sin. Contoh, ya ayyuhallazina, wahai orang-orang yang beriman. Ya Allah, wahai Allah. Ya Muhammad, wahai Muhammad. Yasin, wahai Sin. Siapa Sin? Sampai sekarang orang Islam menyembunyikannya. Nah, Sin itu siapa? Menurut penggalian arkeologis, Sin itu merujuk kepada sang dewa bulan. Mereka itu Bang memuja yang namanya bulan. Jadi saya kasih tahu, kenapa orang-orang di padang gurun menyembah bulan? Karena mereka itu Bang disiksa oleh yang namanya matahari. Menurut mereka matahari itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Makanya di padang gurun itu panas ya setengah mati. Nah, makanya mereka memuji-muji bulan. Nah, makanya menurut penggalian arkeologis, Sin itu adalah dewa bulan. Nah, sekarang umat muslim melakukan ritual puasa ketika bulan itu muncul. Nggak ada umat terdahulu berpuasa patokannya itu bulan muncul, nggak ada, Bang. Gitu loh. Dulu, Dis, belum ada teropong-teropong itu, Dis. Justru orang zaman dulu, Bang. Justru orang zaman dulu itu adalah orang-orang yang sangat pemerhati rasi-rasi bintang. Orang-orang zaman dulu itu Bang nelayan, orang mau pergi melaut, mereka itu lihat rasi bintang. Sekali lagi, Dis ya. Dis, kita tegasin Dis ya. Kami neropong bulan hilal itu ya memastikan kalau kami memasuki tanggal 1 Ramadan. Itu saya tegaskan, Dis. Bukan kami mau mendewakan bulan berpatokan dengan sabit, bukan, Dis. Iya, kalau kenapa patokannya harus itu? Kalaupun saya ulangi lagi, Dis ya, patokannya harus melihat hilal menunjukkan bahwa kami memasuki 1 Ramadan, tanggal 1, Dis. Seperti itu, Dis ya. Iya, kenapa tanggal 1 kenapa tanggal 1 itu diperingati untuk dengan berpuasa? Putus-putus. Kenapa tanggal 1 itu diperingati dengan berpuasa? Bukan diperingati, kami menggenapkan 1 bulan Ramadan, memulai 1 bulan Ramadan kami harus berpuasa genap, dimulai dari awal Ramadan. Untuk mengetahui awal Ramadan ya, karena zamannya udah canggih ya, kita punya teropong itu, Dis ya. Nah, kami neropong memastikan kalau ini sudah memasuki tanggal 1. Iya, sebelum ditemukannya teropong. Begini Bang Erwin, sebelum ditemukannya teropong, mereka bisa lihat mereka memperingati hilal itu nggak? Datangnya hilal itu nggak? Ya enggak lah, Dis. Mereka dulu. Berarti orang Islam berpuasa ketika ada teropong. Siapa nih, Dis? Maksudnya di zaman siapa? Enggak, apakah orang Islam berpuasa ketika Mereka ada teropong? Mereka menurut Edis tadi mereka siapa nih, Dis? Nah, menurut Anda orang Islam sudah ada tahun 1000 udah ada nggak orang Islam? 1400 yang silam. Ya, udah ada orang Muhammad turun. Sudah. Oke, mereka udah ada teropong? Belum ada. Mereka tetap puasa nggak ketika hilal itu datang? Di bulan Ramadan mereka puasa. Oke, zaman dulu Bang melihat hilal itu mereka dengan mata telanjang saja mereka bisa lihat. Betul? Iya, karena alat belum ada, Dis. Iya, walaupun alat belum ada, mereka tetap puasa pada waktu itu. Ini gimana sih Anda pola pikirnya ini, aduh. Iya, puasa di bulan Ramadan pada saat itu. Kami pun puasa di bulan Ramadan, Dis. Apanya yang salah, Dis? Ini nggak nyambung ngomong sama dia ini, teman-teman. Bukan nggak nyambung. Erwin, dengerin. Coba dengerin, Erwin, dengerin. Oke. Dengerin saya. Oke, ya. Umat Islam di zaman Muhammad puasa nggak? Umat Islam di zaman Muhammad puasa nggak? Di zaman Muhammad? Nggak tahu, Dis. Karena di zaman Muhammad Al-Quran belum ada, Dis. Ya udah, kapan pertama kalinya umat Islam puasa?
kapan pertama kalinya semenjak ada Al-Quran kayaknya, karena menuruti perintah Al-Quran, Dis. Tahun berapa itu? Nah, ini saya ulangin, Dis. Ini konteksnya aku berguru dengan Edis nih. Jangan Edis loh, jangan nanya saya. Saya ini lagi ingin cari tahu loh, Dis. Oke. Ketika Edis nanya kapan umat Islam berpuasa, aku bilang secara nalarku ya, karena Islam ini kan berdasarkan perintah Al-Quran semenjak Al-Quran turun. Oke, kapan Al-Quran Sementara turun? Al-Quran itu yang jelas bukan di zaman Rasul, karena kalau nggak salah ya di zamannya Utsman bin Affan ya. Oke, Rasulnya zamannya sudah Utsman bin meninggal. Affan. Baik, itu sekitar tahun. Rasulnya sudah meninggal. Oke, Rasulnya sudah meninggal. Taruhlah 50 tahun setelah Muhammad meninggal. Setuju? Ya 50 sampai 100 gitulah. Oke, baik. Kita bikinlah tahun 800. Setuju? Oke, ayo. Oke. Kita Berarti tahun setuju aja. 800. Oke, berarti tahun 800 mereka sudah puasa? Sudah. Oke, apa patokan mereka pada waktu itu puasanya? Patokannya bulan, Dis. Iya, tetap bulan juga. Emang ada yang salah, Dis, kalau patokannya bulan? Yang salah adalah ketika kalian mengkait-kaitkan puasa kalian dengan ajaran-ajaran terdahulu. Ajaran terdahulu mana? Edis tahu Tidak. ajaran terdahulu? Di dalam Tahu Alkitab. nggak? Iya, enggak nanti, Dis. Ajaran terdahulu itu Edis tahu nggak? Nah, menurut klaim kalian, ajaran terdahulu itu katanya mengikuti apa yang tertulis di dalam Taurat dan Injil. Oh, seperti itu. Iya, di dalam Taurat dan Injil mana puasa itu kalau melihat bulan sabit? Nggak ada itu. Gitu loh. Kembali ke bulan sabit lagi. Iya, makanya saya bilang, Bang, lambang agama Islam itu kan bulan sabit, walaupun orang Islam tidak mengakui kalau itu lambangnya. Bang, tahun lalu saya Gini pernah loh, ngomong begini, Dis. Bang. Tapi ada aku Kita nggak boleh. Bang, orang Kristen Oke. lambangnya itu adalah salib, setuju? Nggak tahu, Dis. Kenapa harusnya Oke, menyetujui, Dis? ketika Anda lihat di gereja, ada salib nggak di situ? Ada. Oke, itulah lambang kekristenan, salib itu. Nah, ketika ditanya, Sudah diakui itu? Diakui itu oleh orang Kristen? ya iyalah Bang, masa nggak diakui? Oke. Ya diakui lah. Saya potong, Dis, ya. Diakui. Jadi Iya. ketika kami umat Islam, Dis, ya, tidak mengakui, ada masalah di situ, Dis. Tidak mengakui kalau sabit itu bukan lambang. Yang Ada menjadi masalah, pertanyaan, kenapa di atas masjid ada bulan sabitnya? Dis, mungkin itu mungkin ya, Dis, ya, mungkin itu ya tradisi ya, kebiasaan. Salah pakai Mungkin. lambang. Bukan salah pakai lambang. Ah, kan nggak diakui, kebiasaan kan? orang-orang. Kalau Kalian kami tidak, tidak mengakui emang masalah, Dis. Kalau kami nggak mengakui emang masalah, Dis. Bang, kalau kalian tidak mengakui, Saya kasih contoh aja, biar enak ngobrolnya, Dis. Saya kasih contoh, Dis, ya. Setiap masjid pasti ada beduk. Betul, setuju nggak, Dis? enggak tentu. Tuh kan, loh. Enggak, sekarang banyak masjid nggak ada beduknya. Banyak masjid sekarang nggak ada beduknya. Kalau zaman dulu, memang zaman dulu ya, orang pakai beduk. Zaman sekarang nggak ada. Saya jarang sekali sekarang mendengar orang beduk. Dulu, Bang, Dis. zaman kita masih kecil, Belakangan ini, Dis, kami beduk ya, di itu kampung udah saya, diharamkan, Bang. Katanya itu tradisi Cina. Boleh. Jangan nyimpang dulu, Dis. Jangan beralih dulu. Nah, jadi di setiap masjid ada beduknya, Dis. Enggak, Ya. Bang, dulu. Tapi bukan berarti beduk itu lambang, Dis. Sekarang tidak ada, Bang, nggak ada lambangnya beduk sekarang, Bang. Artinya begini loh, Dis. Jadi Makanya setiap saya masjid bilang, ada Bang, bulan sama Bang, bintang. agama kalian ini, Oke, saya Bang, tegaskan sebenarnya, Bang, dasarnya itu nggak Di jelas, tempat nggak tahu saya, dari Dis. mana, Bang, nggak ngerti dari mana agama kalian ini datang. Saya tegaskan, Dis, ya. Di tempat saya orang dari Lampung, Dis, di Lampung. Nggak ada lagi masjid yang bersimbolkan bintang sabit tadi, nggak ada, Dis. Nah, Bang, kata siapa, Bang? Dis, saya tahu kamu orang Lampung, Dis. Pernah Baik. tinggal di Lampung, saya tahu. Tunjukkan masjid yang ada di Lampung. Astagfirullahaladzim. Baik, Astagfirullah. baik, Bang ya. Kok Saya lu- kasih tunjuk. Kok ngucapin astagfirullah sih, Dis? Ya, saya mengikuti Anda ini. Nah, ada ke bawah berarti. Nih, Ya. saya balik dulu kamera saya, Bang ya. Katanya tidak ada masjid di Lampung yang menggunakan bulan sabit. Astaga, luar biasa. Bang, selama saya di Astagfirullah, Lampung, Bang. bukan astaga. Oke, baik. Bang, saya balik ya. Bukan Bang. lama di Lampung sih, Dis. Nah, Lama di beda. Lampung tahu, Bang, Bang. saya ini, Bang, asli saya ini putra Lampung, lahir besar di Yang Lampung. paham tahu saya. Bang, Tahu. coba lihat ya, Bang ya. Kita perbesar, Bang ya. Saya lihat nih, Bang. Masjid di Teluk Betung Selatan, setuju? Gambar itu kapan, Dis? Astagfirullah. Ini saya bilang nih kapan gambar itu. Oke dah. Lihat, Bang. Jawab. Bang, kelihatan, Bang. Ini Bandar Lampung, Bang. Bandar Lampung, Masjid apa? Jami Ya, ya. Al-Awal. Alamatnya di mana? Alamatnya Jalan Laksamana Malayati, nomor 100, Bandar Lampung. Apa lambangnya, Bang? Kelihatan, Bang? Apa ini? Apa ini, Bang? Geser dong. nggak kelihatan. Aduh. Macet itu. Bang, ini kelihatan. Nggak, Bang. Aduh, gimana sih? Berat, saudara-saudara, berat.
Itu kapan tuh, Dis? Itu gambar itu diambil kapan, Dis? Ya. Gambar itu diambil kapan? Baik, kita buka ya. Diambil kapan gambar itu? Bentar. Sekarang udah tak habisin semua itu, Dis. Baik. Makanya selama ini orang Islam tuh salah pakai lambang, Bang. Selama ini nih, tahun berapa? Enggak, kami nggak pakai lambang, Dis. Tahun berapa nih? Dis. Selasa 23 Jangan. bulan 5 2023. 2023 belum lama, Sekarang nggak ada Bang. lagi. 2023. Orang Kelihatan sekarang, Bang? Dis. Boleh aku ngomong, Dis? Ya, silakan. Memang susah Oke. mereka. Susah mengakui kenyataan ini. Ya. Justru Edis yang susah. Edis memaksakan kehendak. Kita bicara fakta-faktanya, orang Islam nggak pernah melambangkan itu, Dis. Kami nggak punya lambang, Dis. Oke. Seperti itu. Kalau begitu kenapa Itu kok di fakta, masjid? Dis. Sebentar. Kalau begitu kenapa kok di masjid-masjid dibikin bulan sabitnya? Itu mungkin tradisi-tradisi yang dulu-dulu, Dis. Iya, dari Tapi mana? kok tahu? Saya tertarik bicara datangnya, fakta, Dis. datangnya tradisi itu dari mana? Nggak tahu, Dis. Nggak tahu, Datangnya dari para penyembah dewa bulan itu, Bang. Penyembah dewa bulan. Oke, keliman Edis itu. Itu bukan klaim saya. Itu keliman Edis. Ini, Bang, dari sebuah prasasti nih. Sebentar ya, saya kasih tunjuk. Dulu, Bang, sebelum Muhammad lahir itu memang mereka itu sudah nyembah dewa bulan. Nih ya. Saya kasih tunjuk nih. Aduh, masa semua itu, Bang, kalau kita telusuri asal muasalnya itu ada, Bang. Mereka ini memang penyembah benda-benda Oke. langit. Nih. Oke. Oke, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan nih loh, Bang. Nih, ini simbol dewa bulan nih. Kelihatan? Ini prasasti-prasasti nih. Iya. Agama-agama orang Babel. Nih, dewa bulan tuh. Kelihatan kan dari prasasti-prasasti nih. Kita semua masih bisa menggali, Bang, nih. Bulan. Ini loh, masih ada semua. Jadi asal muasal Iya, kalian benar. itu sebenarnya meneruskan ini, Bang. Tapi ajarannya nggak ada, Dis, kami nih. Iya, karena sudah dipoles-poles, Bang. Dipoles-poles. Dulu tawafnya telanjang, sekarang tawafnya pakai kain ihram. Dulu tawafnya di Ka'bah menyembah 360 berhala, sekarang tinggal satu Hajar Aswad. Kalau kita Nggak tarik pernah semua, diajarin, Dis. masih ada, Bang. Bekas-bekasnya itu masih ada. Gitu loh. Ya, Kita, tapi kita jangan kami menipu diri nggak mungkin sendiri. mau Bang, sesuatu itu kalau sudah dihapus pasti akan lupa ininya, tetapi masih bisa kita telusuri. Gitu loh, Bang. Kita kan masih bisa menelusuri kan? Kita ini manusia diberikan akal. Kita menelusuri kenapa kok bisa begini. Contoh, Bang, beduk. Beduk itu, Bang, tidak asal ada aja di situ. Abang pernah lihat barongsai? Tuk itu pernah lihat? Barongsai tahu, Iya. pernah tahu barongsai? Iya. Pakai beduk, Bang, pakai beduk. Nah, dulu, Bang, saya ingat bener, zaman saya masih kecil, setiap mau azan itu beduk dulu. Tuk baru. Sekarang zaman sekarang udah modern, Bang, masa pakai beduk lagi. Masih. Iya, Bang, tapi tinggal 1-2. Apalagi setelah ustadz ngomong haramnya beduk. Saya itu mengikuti perkembangan zaman, Bang. Dulu memang dilanggar-langgar. Ya, saya kecilnya itu, Bang, di Lampung, Bang. Bahkan saya ikut mukulin beduk itu, saya ikut dulu. Kerjaan saya masih kecil. Karena teman-teman semain saya memang mereka muslim-muslim juga. Ikut saya mukul-mukulin beduk itu. Tetapi zaman sekarang udah hampir tidak ada. Karena apa? Karena ustadz mengatakan kullu bidatin zolala wa kullu dolalatin finnar. Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu, maka itu adalah sesat. Zaman Muhammad gak ada beduk, nah sekarang pakai beduk, nah berarti sesat. Akhirnya beduk tersingkirkan. Gitu jalan ceritanya. Nggak gitu, Dis. Terus gimana? Ceritanya, Dis. Di zaman Muhammad, Dis, ya nggak ada beduk. Karena pinter nyambung otak manusia ya untuk memberitahu kepada warga, dibikinlah beduk. Beduk itu bukan siar, tapi tradisi, Dis. Iya, tetapi kan tidak digunakan, Bang, sebagai lambang di atas masjid kan? Nggak digunakan kan? Ya enggak. Ya iya, sama kayak ketupat, Kami Bang. nggak pernah Ketupat juga mengklaim itu tidak lambang, digunakan. Dis. Tapi saya kasih tahu ya, Bang. Kami Ini, nggak Bang. pernah mengklaim lambang. Ini saya kasih tahu Kita nih. memaksakan. Edis mendorong kami orang Islam supaya melambangkan bulan sabit itu. Saya Tahu tidak keinginan mendorong, Edis. Bang. Itu kenyataan. Kok mendorong sih? Loh, dasarnya kenyataan, Dis ya. Sekarang kita Edis ngobrol dengan orang Islam. Saya nggak pernah mengakui kami punya lambang, nggak pernah, Dis. Tapi Umur gini lah saya ya. udah- Oke, kita jangan berdebat. Kita oke. jangan berdebat soal teologis dulu lah. Nanti debat kusir. Oke. Bang, kita sama-sama dari Lampung nih, Bang. Abang tahu nggak? Ngomong Lampung Bahwa aja kita. Ngomong Lampung. jangan nanti orang nggak ngerti dia, Bang. Mereka nggak ngerti. Begini, Bang. Begini. Ya. Saya mau kasih tahu begini. Kalau kita belajar sejarah manusia, maka kita itu tidak boleh mengesampingkan yang namanya fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Jadi, Nah, Bang. cocok saya itu. Oke. Jadi ketika Islam masuk, sebelum Islam masuk, orang itu memang sudah punya kebiasaan sebelumnya. Setuju? Setuju. Nah, makanya yang terjadi, Bang, adanya perkawinan.
perkawinan kebiasaan. Jadi Islam, budaya Islam dengan budaya lokal itu kawin. Nah, Ya, makanya betul. terjadi yang namanya Islam versi Indonesia. Contoh, saya kasih contoh. Kalau ada orang meninggal, Ya. Bang, ada orang meninggal, Mm-mm. Mm-mm. nanti di malam sekian, malam 40 hari, malam sekian, 1000 harinya. Ada nggak, Bang, kebiasaan begitu? Iya, Ada? betul. Mana ada itu di dalam Al-Quran, itu nggak ada, Bang. Betul. Sebentar nih. Di dalam Al-Quran, Betul. kalau ada orang meninggal, tidak ada istilahnya yasinan di malam ketiga, yasinan di hari ke-7, Betul. yasinan di hari ke-1000. Nggak ada. Itu kebiasaan-kebiasaan yang udah ada di masyarakat Indonesia, lalu dicampurkan ke dalam agama Islam. Nah, sama, Bang, datangnya Islam itu juga, Bang, itu merupakan percampuran atau perkawinan dengan agama-agama yang ada di Mekah. Bang, Abang jangan bilang Muhammad waktu lahir orang Arab nggak punya agama. Mereka punya agama. Agamanya apa? Agamanya penyembah berhala. Mereka beribadah di Ka'bah. Mereka itu dulu Masalahnya beribadah di Ka'bah itu. Gimana? Oke, betul. Masalahnya apa, Dis? Nah, yang masalahnya adalah Anda klaim Islam itu meneruskan ajaran Taurat dan Injil, itu bohong yang nyata. Itu kebohongan yang luar biasa, Bang. Yang ada Islam itu, Bang, meneruskan ajaran-ajaran orang Quraisy itu. Makanya istilah-istilah orang Quraisy itu banyak dalam agama Islam. Dulu, Bang, waktu Muhammad pertama kali jadi nabi, nggak mau dia jadikan Ka'bah itu sebagai pusat kiblat, nggak mau dia. Bahkan dikatakan itu rumah penyembah berhala. Kiblatnya kemana? Ke Masjidil Aqsa, ke kiblatnya orang-orang Yahudi. Karena dia tahu itu rumah berhala. Maka seiring berjalannya waktu, karena Muhammad tidak dapat dukungan dari orang Yahudi, Bang. Orang Yahudi nggak ada yang percaya Muhammad jadi nabi, nggak percaya mereka Muhammad nabi. Setelah Muhammad tahu bahwa orang-orang Yahudi tidak mendukung dia, akhirnya dia ungkapkan banyak sekali hal-hal yang memojokkan Yahudi. Contoh, jika kamu bertemu Yahudi, bunuhlah mereka. Ada itu, Keluar Bang. tempat sempit. Ya, doronglah mereka ke desak yang sempit. Orang Yahudi itu dikutuk jadi monyet dan lain sebagainya. Itu, Bang, itu ada itu, Bang. Kita bisa tahu kenapa kok bisa begitu, Bang. Lalu akhirnya kiblatnya dipindahkan ke kiblatnya orang-orang Quraisy, suku bangsanya Muhammad sendiri. Di Ka'bah. Di Nah, Arab. dulu mereka tawaf nggak? Orang-orang di Mekah itu mereka tawaf nggak dulu? Dulu orang-orang Mekah tawaf. Ya, sebelum Muhammad Sebelum ada Muhammad. menyebarkan agama Islam, mereka tawaf nggak di situ? Kalau menurut Buya Sakur itu sih tradisi. Iya, dulu Tradisi mereka lokal. sudah tawaf, Bang. Mereka tawaf sambil telanjang. Itu direkam di dalam Al-Quran. Mereka tawaf sambil telanjang dan bertepuk tangan. Lalu ketika Islam datang, dimodifikasi. Sholatnya pakai kain ihram. Jadi jangan bilang, Bang, ajaran Islam meneruskan Boleh aku potong, Taurat Dis? dan Injil. Ayo Boleh kita aku bicara potong? fakta. Gitu loh. Boleh aku potong, Dis? Silakan. Aku bertanya nih, Dis ya. Kita lagi Silakan. ngobrol soal Muhammad nih, Dis ya. Silakan. Saya pernah nonton Edis, ada satu pertanyaan kata Edis. Nah, aku belum ketemu jawabannya, Dis. Sekali ini. Betul nggak Edis pernah nanya kepada orang-orang Islam yang ada di room ini, di zaman siapa Muhammad hidup? Betul, Dis. Pernah ya bertanya? Betul, seperti itu? betul sekali. Jawabannya gimana, Dis? Nah, Jawabannya begini, gimana? Bang. Begini, ini kajian panjang, Bang. Saya, Bang, saya percaya bahwa sosok Muhammad itu memang pernah ada. Tetapi, Bang, Muhammad itu bukanlah sebuah nama, tetapi gelar. Nah, Terus? sekarang saya pernah membaca buku yang ditulis oleh Robert. Bentar, gelar. Bukan nama tapi gelar. Iya, artinya itu Gimana yang maksudnya, terpuji. Arti daripada Muhammad itu, Bang, yang terpuji. Itu bukan nama-nama orang Arab. Oke. Kalau dia gelar, ada yang menyematkan dong, ada yang memberi dong. Iya, ada yang menyematkan itu ke seseorang. Nah, sekarang Yang menyematkan pertanyaannya, siapa? orang-orang Islam yang menyematkan itu Orang-orang kepada Islam. seseorang. Nah, siapa ini sosok Muhammad yang dikenal oleh orang Muslim ini, Bang? Nah, gini, Bang. Menurut buku Robert Spencer itu, sosok Muhammad yang dikenal oleh orang Islam ini itu lebih merupakan sosok Muhammad yang legenda ketimbang sosok Muhammad yang sebenarnya. Jadi sosok Muhammad yang sebenarnya itu nggak seperti yang digambarkan orang Islam. Begitu, Bang. Karena Menurut siapa tadi? menurut Robert Spencer. Nah, menurut Nggak Robert bijak Spencer, dong, nggak adil kalau menurut dia aja yang iya, Bang, dibaca. tapi kajiannya kajian yang sangat ilmiah, Bang. Begini, dia merujuk kepada banyak peninggalan-peninggalan, koin-koin, manuskrip dan lain sebagainya yang merujuk sosok Muhammad. Justru, Bang, ini kesimpulannya akan mengagetkan ini. Justru, Bang, sebenarnya yang dimaksud Muhammad itu, yang terpuji itu sebenarnya Yesus. Tapi dirubah sosok Muhammad ini jadi sosok lain. Ada Yesus yang lain ini, yang membawa ajaran lain. Makanya, Bang, menurut kami, Bang, ya, sosok Muhammad yang diperkenalkan oleh kalian ini adalah sang Mesias palsu, Mesias tiruan yang datang kemudian, yang membawa ajaran baru. Begitu, Bang. Makin mumet gua, Dis. Makin mumet Anda makanya. Jadi sebenarnya, Bang, yang saya maksud itu begini. Kalau kita belajar sosok Muhammad versinya agama Islam, seolah-olah sosok Muhammad versi agama Islam ini hidup di dunia antah berantah. Kenapa saya katakan hidup di dunia antah berantah? Bang, saya katakan sama Anda. Kalau ada, Bang, 100 orang berkumpul, manusia, kalau kita belajar manusia, perjalanan sejarah manusia, Bang, manusia ini kan
muncul dari kebiasaan mereka. Kalau kita belajar zaman SMP, mereka food and gathering. Tahu kan food and gathering? Mereka berburu dan meramu, berburu dan berkumpul. Jadi ketika mereka membentuk klan, kelompok masyarakat, di situ pasti ada hukum. Setuju nggak? Setiap ada perkumpulan ada aturan. Ada aturan, setuju? Setuju. Oke. Ketika ada 100 orang berkumpul, pasti 100 orang itu akan membentuk yang namanya kepala kampung. Membentuk yang namanya kesepakatan bersama, norma. Contoh, norma. Kalau 100 orang berkumpul, saya mohon maaf. Saya tarik anak Anda, lalu saya masukin ke sungai. Saya buang ke sungai. Menurut kesepakatan kita bersama, saya harus dihukum nggak? Menurut kesepakatan kita bersama kan belum dibuat kesepakatan, Bos. Gini, Bang. Saya harus pelan-pelan ngomong sama mereka ini ya. Gini. Ada 100 orang berkumpul. Ya. Berkumpul membentuk satu kampung. Maka manusia itu akan memilih siapa kepalanya. Setuju? Setuju, yang dominan mesti ada yang dominan. Pasti dibuat yang namanya peraturan. Setuju? Setuju, isi peraturan itu apa? Nah, gini Bang. Di dalam peraturan-peraturan atau norma itu begini. Kalau Anda punya anak kecil, lalu anak Anda saya seret, saya benamkan ke sungai, meninggal di situ. Menurut norma yang sudah kita sepakati, itu pelanggaran nggak terhadap norma itu? Ya kalau udah memang regulasinya seperti itu, Bos ya, sudah disepakati, ya benar-benar sah-sah saja. Betul. Pasti dia akan dihukum oleh kepala sukunya karena dia melakukan pembunuhan. Setuju? Ya, setuju. Aturan yang sudah dibuat, ya kan? Betul. Nah, sekarang begini. Ahmad Dhani pernah bikin podcast sama Sujiwo Tejo. Ahmad Dhani, tokoh terkenal. Sujiwo Tejo, tokoh terkenal. Dua-duanya ini orang terkenal, Bang. Dua-duanya pasti orang punya pikiran. Pasti orang pinter dua-duanya. Tetapi pernah mereka bikin podcast tentang Muhammad ditanya sama orang Yahudi. Hai Muhammad, katanya kamu pergi ke Masjidil Aqsa. Bagaimana caranya? Muhammad diketawain dia. Karena kata orang Yahudi ini Muhammad ini ngarang. Lalu disuruhlah, coba Muhammad, angkat kakimu satu. Diangkat. Coba angkat satu lagi, terjatuhlah katanya. Lalu dengan cepatnya Ali bin Abu Thalib mencabut pedang, terus ditebaslah orang Yahudi itu jadi dua. Pertanyaan saya, Bang, itu kalau Muslim dengar cerita itu, wah, alhamdulillah, sungguh besar, Bang. Tapi kalau kita bicara kehidupan masyarakat, emang ayam, Bang, ditebas-tebas begitu? Emang ayam? Apa nggak ada hukum? Apa nggak ada pemerintah? Apa nggak ada di situ gubernur? Apa nggak ada di situ polisi? Pasti ada, Bang, karena udah terbentuk masyarakat. Muhammad itu nggak hidup di hutan. Makanya, Bang, Robert Spencer ketika dia membaca sejarah Muhammad versi Islam, dia buat kesimpulan begini, Muhammad yang digambarkan orang-orang Islam itu Muhammad versi dongeng, bukan Muhammad yang sebenarnya. Makanya saya pernah bertanya begini, sebenarnya Muhammad ini dia hidup itu di masa pemerintahan siapa dia hidup? Siapa pada waktu itu gubernurnya, raja wilayahnya siapa? Nggak jelas, Bang. Begitu loh. Makanya kalau kita benar-benar mau belajar agama Islam, Bang, sebenarnya, Bang, agama Islam yang kalian telusuri, yang kalian imani sekarang ini, Bang, itu asal usulnya itu misterius. Mak jelas, gitu. Itu, Bang. Tapi, Bang, kalau kita belajar tentang sosok Yesus, pada masa pemerintahan siapa sosok Yesus itu dilahirkan? Bang, pada waktu itu Kaisar Agustus ya, Bang, yang memerintah. Makanya Kaisar Agustus mengadakan sensus penduduk untuk pertama kalinya di seluruh dunia. Nah, kemudian Yesus disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Raja wilayah pada waktu itu adalah Herodes. Ada, Bang, tokoh-tokohnya itu hidup semua ada. Nah, Muhammad itu hidup di mana, Bang? Sampai hari ini tidak diketahui zaman kapan Muhammad hidup. Makanya orang Islam bikin cerita. Katanya dada Muhammad dibelah, diambil dalemannya, dicuci pakai air zam-zam, kemudian dimasukkan iman dan kebajikan. Iman dan kebajikan kok dimasukin, kok harus dibelah-belah segala? Karena iman dan kebajikan itu bukan barang fisik. Iman kebajikan itu kan barang non fisik, betul nggak? Kalau memasukkan iman ke dada seseorang, tidaklah mungkin dibelah, Bang. Masa dibelah memasukkan iman? Pak dokter, apa? Saya ini, Pak dokter, saya tidak beriman terus ini, tolong operasi saya, masukkan dulu iman ke dada saya. Nah, ini makanya, Bang, mari kita mencari sosok Muhammad yang historis. Ayo, Muhammad yang benar, apa yang sungguh-sungguh benar diucapkan Muhammad? Apa yang sungguh-sungguh benar diajarkan Muhammad? Itu yang kita cari, Bang. Gitu loh. Itu yang kita telusuri. Bukankah kalian mencintai Muhammad? Kalau kalian sungguh-sungguh mencintai Muhammad, maka carilah apa yang betul-betul Muhammad bilang. Bukan apa yang orang katakan ditempelkan ke mulut Muhammad. Oke. Gitu. Boleh saya ngomong, Dis? Silakan. Dis, mau nggak, Dis, kita
diskusi dengan ateis atau dengan Saya kita sering bicara soal Tuhan? sangat sering bang, sangat sering saya diskusi Oke, dengan mereka. kita mulai Dis. Hmm. Kita mulai Dis. Ya. Kalau gitu. Ini ada satu ini Dis ya, ada satu sepenggal kata ya, sepenggal kata. Manusia tidak pernah, Tuhan tidak pernah menciptakan manusia Dis. Manusia lah yang menciptakan Tuhan itu. Ya. Mm-mm. Baik. Kita kupas Dis, bahasannya Dis. Kalau misalnya Tuhan tidak pernah datang, Tuhan tidak pernah menampakkan dirinya, saya setuju 1000% bahwa Tuhan sebenarnya nggak ada, tapi Tuhan diciptakan manusia. Ya, Terus? betul bang. Coba selama ini bang, kalau Anda belajar agama-agama, semua itu bukan Tuhan yang datang, semua itu bukan Tuhan yang ini, tapi manusia itu yang duduk di bawah pohon pisang, dia merenung, baru dia gambar Tuhan. Oh, duduklah seorang filsuf agung besar, namanya Socrates. Dia duduk-duduk di bawah pohon kelapa, dia lihat bintang, dia lihat bulan, dia lihat besarnya langit, dia lihat tata surya yang begitu besar. Dari manakah datangnya semua ini? Dia pikir semuanya, tidak mungkin sesuatu ada kalau tidak ada yang mengadakan. Nggak mungkin, kok bisa ada sendiri? Teruslah itu akhirnya dia merujuk kepada satu kesimpulan bahwa ada sesuatu yang mengadakan segalanya, tetapi dia sendiri tidak diadakan. Makanya dia disebut dengan prima causa, penyebab keberadaan. Di dalam teori Big Bang, alam semesta ini muncul akibat yang namanya ledakan besar, supernova, ledakan besar. Jadi gini bang, jadi dunia ini itu, kalau anda pernah main kitiran-kitiran yang bisa ketutup itu nggak? Tahu kitiran yang bisa ketutup itu? Dia kalau diputar begini dia muter, tapi setelah berhenti dia nutup lagi. Tahu nggak? Nggak. Jadi gini, jadi Big Bang ini, bumi ini kan muter, dia kan muter. Benda-benda langit ini dia muter. Big Bang. Ya, nah karena dia muter, berarti ada yang menyebabkan dia muter. Makanya kita tarik mundur. Jadi teori Big Bang itu bicara begitu, bicara kenapa benda-benda langit ini dia muter begitu. Berarti ada dulu yang menyebabkan putaran besar, ada pusaran besar, lalu pusaran besar ini makin membesar, makin melebar. Nah, itu ditarik mundur sama ahli-ahli astronomi ini. Nah, ditarik mundur, berarti itu disimpulkan dengan yang namanya The Big Bang. Teori ledakan besar. Begitu. Nah, makanya mereka yang tidak bisa dijawab oleh para saintis adalah apa yang menyebabkan ledakan itu. Energi itu datang dari mana? Nah, makanya orang-orang menyisipkan sebuah jawaban ke situ. Itulah yang disebut Tuhan. Sebenarnya kalau konsepnya begitu adalah Tuhan itu hanyalah sebuah jawaban dari ketidaktahuan manusia. Jadi Tuhan itu hanyalah suatu sisipan jawaban akibat kebingungan manusia. Itu Tuhan versi manusia, bang. Tuhan versi ciptaan manusia. Nah, bedanya kekristenan nggak begitu. Kekristenan itu bukan tentang orang bingung lalu dibikin lah itu berarti Tuhan. Bukan itu. Kekristenan itu sebaliknya, bang. Tuhan yang menyatakan keberadaannya. Begitu, bang. Makanya di dalam agama Kristen Tuhan menciptakan manusia, di dalam agama lain manusia nyiptakan Tuhan. Itu bedanya, bang. Nah, apa buktinya bahwa Tuhan itu ada? Buktinya adalah kebangkitan Yesus. Nah, itu jawabannya, bang. Intinya itu, kalau Yesus bangkit, artinya kalau ada orang mati bisa hidup lagi, artinya semua yang kita ceritakan tentang hal-hal supranatural, tentang penciptaan langit dan bumi, itu menjadi dapat dipercaya. Tapi kalau Yesus tidak bangkit, artinya kita nggak usah percaya, bang. Ada kehidupan setelah mati. Ngapain, bang? Orang-orang mati nggak ada yang bangun lagi kok. Ngapain? Berarti cerita-cerita itu semua jadi bohong. Ada kehidupan selanjutnya, segala macam. Ada kehidupan setelah mati, Dis, ya? Tapi memang benar ya, ada kehidupan setelah Karena Yesus bangkit, kami orang Kristen percaya akan kehidupan setelah kematian. Itu dasar kami percayanya. Kalau orang lain, bang, itu semua omong kosong. Karena nggak ada buktinya, nggak ada. Gitu loh. Di dalam agama Islam, kalian bercerita tentang kehidupan setelah kematian. Bahkan nanti dikasih bidadari-bidadari yang susunya besar. Betul nggak? Betul nggak? Iya, saya dengar, tapi nggak tahu. Ya, bagaimana? Buktinya apa? Buktinya orang mati nggak ada yang pulang lagi semuanya. Nah, karena Yesus bangkit, bang, makanya kami kekristenan itu, bang, punya dasar tentang percaya akan hal tersebut, bang. Kecuali ada yang bisa membuktikan bahwa Yesus tidak bangkit. Begitu, bang. Nah, kebangkitan Yesus itulah, bang, yang diberitakan murid-murid dan rasul-rasul. Dis nggak paham aku kalau tentang bangkit Yesus. Kita kembali lagi ke obrolan awal bahwa manusialah yang menciptakan Tuhan. Tadi Edi sepakat. Saya setuju, bang, manusia menciptakan Tuhan di luar kekristenan. Karena mereka itu setelah saya pelajari, semuanya berasal dari pikiran manusia. Jadi dimulai dari seseorang merenung, bang. Muhammad dimulai dari seseorang bertahanus di Gua Hira, lalu dia bikin Tuhan. Yang lain juga begitu, ada yang bertapa di bawah pohon, lalu bikin Tuhan. Semua begitu, bang. Saya udah pelajari agama-agama itu.
Dis, kita jangan dulu kenal ajaran, kenal agama ya. Kita kenal dulu Tuhannya, Dis. Tuhannya. Sementara kita lagi ngobrolin Tuhan nih, bahwa Tuhan itu nggak bisa dibuktikan, nggak ada. Justru manusia lah yang menciptakan Tuhan. Itu Edi sendiri kan setuju tadi, betul kan? Setuju kan? Setuju, di luar kekristenan, Bang. Oke, walaupun Kristen, Islam apapun itu kan ajarannya. Beda, Bang. Ada bedanya. Kita Tuhannya ini kita. Oke, Nggak, sekarang kita saya tanya, bicara Bang. tentang Tuhan Di dulu. dalam agama Sebab Islam, ajaran gini, itu, agama itu dari Tuhan loh Oke, sumbernya. di dalam agama Islam Sumbernya Tuhannya dari datang, Tuhan. Bang. Sebentar, Bang. Di dalam agama Islam Tuhannya datang. Aku nggak mau bicara agama dulu, nggak mau bicara Kristen, nggak mau bicara Islam. Aku mau bicara Tuhan, ya, Dis. Karena agama itu, ajaran itu sumbernya dari Tuhan, Dis. Betul nggak dari Tuhan? Iya, tetapi Tuhan yang mana? Tuhan yang Nah, kita dihayalkan bicara Tuhannya manusia? dulu. Bang, ada Nah, gini, kita Bang. bicara Tuhannya dulu. Oke, Tuhannya itu Tuhan yang buah pikir manusia atau Tuhan sendiri yang menyatakannya? Tadi Edi setuju kalau Tuhan itu buatan manusia, manusialah yang menciptakan Tuhan. Artinya ajaran apapun, agama apapun. Bang, abang Itu nggak nyimak buatan dari awal, manusia, Bang. Dis. Bang Bang Erwin, coba simak dari awal ya, simak dari awal. Saya nyimak, justru Edis yang gagal. Di Gagal luar apa? Bang, di luar kekristenan itu Tuhannya Oke. tidak menyatakan diri, tetapi orang tersebut merenung di bawah pohon kelapa, memikirkan, menggambar sosok Tuhan. Saya pahami itu Bang Edi. Tetapi Saya di dalam dengarkan kekristenan, beberapa menit penjelasan Bang Edi, Firman saya itu jelaskan. menjadi Saya manusia dengarkan. dan datang ke bumi. Tuhan itu datang ke bumi dia. Aduh, pelanggaran lagi kan? Nah, Tapi gue nggak ngerokok, Dis. pelanggaran lagi kita. Gue nggak ngerokok. Tapi jauh. Dis, gue nggak lagi tentang ngomong soal agama, Dis. Nggak soal agama. Gue lagi tentang Tuhan. Ya. Dari sumbernya dulu. Gampang kita ke agama, ke ajarannya. Gampang itu mah. Tuhannya dulu. Faktanya Tuhan itu buatan manusia, Dis. Tuhan buatan manusia, saya setuju. Tuhannya kalian, saya setuju. Oke, Dis ya. Ketika Edis bilang begini kebangkitan ini, itu pun Anda sedang mengatakan konsep Tuhan, Dis. Bukan konsep, Bang, tetapi itu adalah peristiwa sejarah. Pada waktu itu, di zaman pemerintahan Pontius Pilatus, hiduplah seseorang bernama Yesus, yang disebut Mesias, yang disebut Kristus. Orang-orang Yahudi menyalibkan dia dengan cara menyerahkannya kepada orang-orang Romawi itu untuk disalibkan. Nah, ketika disalibkan, wafat, meninggal 3 hari. Pada hari yang ketiga, Itu, Dis. tenang, Bang. Biar Itu sejarah mengajarkan. Bang, tenang dulu, biar saya selesaikan. Boleh saya selesaikan? Boleh. Pada hari yang ketiga, seperti yang telah dikatakan oleh Yesus sebelumnya, pada hari tersebut ia akan bangkit kembali. Nah, karena Yesus bangkit itulah, Bang, makanya orang-orang rasul-rasul itu memberitakan hal yang sangat luar biasa ini. Itulah makanya, Bang, kami punya dasar iman percaya bahwa apa yang diajarkan Yesus itu benar. Jadi Yesus, Bang, Tuhan Yesus memvalidasi atau mensegel omongannya itu dengan kebangkitannya. Tanpa kebangkitan, Bang, semua omongan itu menjadi sampah. Makanya, Bang, waktu Muhammad cerita begini begitu di surga begini begitu, saya anggap Di Kristen sebagai ada Nabi Musa, Dis ya? Ada Nabi Musa ya di Kristen ya? betul, Ada ya? betul, Ajaran Kristen mempercayai Nabi Musa ya? ya. Nah, ini ada satu cerita, Dis. Narasinya seperti ini, Dis ya, tentang Nabi Musa ya. Nabi Musa ini ditanya oleh salah seorang lah dari orang-orang di zamannya itu. Ya, Boleh aku cerita, Dis? silakan, Boleh. Ini berkaitan tentang Tuhan ini. silakan. Tentang Tuhan. Aku tertariknya memaknai dari cerita ini aja nih, Dis. Ya. Musa, kalau kau mampu menunjukkan Tuhanmu, Musa, aku akan ikut kepadamu. Kata lawan bicara Musa nih. Di mana itu Pernah dengar ya tertulis? ceritanya? Di mana itu tertulis? Yang jelas di Injil nggak ada. Yang cerita orang Arab, Bang. Musanya bukan orang Arab. Begini loh, Bang. Dis, jangan dipotong dulu. Aku mau ya, silakan. ambil makna dari cerita Ya, ini silakan. dulu, Dis. Silakan, Mananya? silakan. Nanti berkaitan dengan Tuhan loh, Dis. Ya, silakan. Ya kan? Silakan. Jadi kata Musa gini, Dis. Nah, kebetulan mereka ini kan ngobrol di pinggir laut nih. Betul. Ya, katakanlah di pantai. Nah, begini aja. Ini ada sebilah papan, ya kan? Bawalah papan ini. Berenanglah ke tengah lautan. Sampai tengah lautan, papanmu dihempas oleh gelombang, dihantam oleh badai hingga terlepaslah papanmu. Hingga kakimu tak ada tempat untuk berpijak. Tanganmu pun tak ada tempat untuk mencengkram. Kiri tampak tepian, kanan tampak tepian. Bisa dibayangin di sini keadaannya ya? Bisa ya? Terus? Keadaannya. Tapi kamu berharap, ingin selamat, berharap dengan sesuatu. Sesuatu itu apa itu? Tapi kamu masih ingin berharap selamat. Kepada siapa kamu minta tolong? Nah, itulah Tuhan. Menurut versi Musa, itulah Tuhan. Ketika kamu berharap di tengah-tengah kesendirian, kaki tidak ada. Gak ada Musa ngajarin begitu, Bang. Itu ajaran orang Arab. Itu Dis, ajaran orang di Injil kan- Arab, Bang. Orang Arab. Dari manapun narasi cerita ini, Dis ya, aku mau ngambil maknanya supaya aku kembalikan ke masalah Tuhan, Dis. Saya ulangi lagi ya. Ini yang gagal paham siapa sih? Bingung gua. Bang, yang gagal paham itu Anda. Tidak pernah Musa ngajarin begitu. Tapi Di Bang, Anda intinya gini, nggak oke lah, biar ada. kita nggak panjang lebar. Di Anda Karena kita nggak udah ada, panjang lebar. Gini aja, Bang. Dis, Bang di Erwin. Injil. Bang Erwin, gini.
Tapi Gini. aku mau esensi dari memaknai dari cerita ini loh, Dis. Bukan, yang saya maksudkan Bahwa begini, Bang. manusia lah Anda, yang membuat Bang, Tuhan, Dis. ya, Mm-mm. saya pernah lihat satu video. Ada satu video, ada seorang perempuan ini, dia tadinya dari Buddha dia. Ada akunnya itu, akunnya lumayan besar. Dia tadinya dari Buddha perempuan ini, kemudian dia menjadi seorang ateis. Nah, baru saja videonya saya tonton. Dia ngomong begini, kalau zaman sekarang ada orang ngaku bicara dengan Tuhan, pasti kalian bilang haleluya, haleluya. Terus kenapa zaman dulu orang bicara dengan menerima wahyu dari Tuhan boleh, kenapa sekarang nggak boleh dan lain sebagainya? Begini, dia sayangnya saya nggak, kapan-kapan saya mungkin harus diskusi dengan dia. Gini bang, kalau orang mengklaim berbicara dengan Tuhan, bukan obrolan-obrolan kosong nggak berguna. Gini, bagaimana kita tahu bahwa Tuhan berbicara kepadanya? Alkitab itu bang, hukum Taurat itu sudah ngasih tahu. Bagaimanakah kita membedakan bahwa Tuhan berbicara terhadap seseorang atau tidak? Caranya begini bang, apa yang diomong sama dia itu terjadi. Contoh bang, ketahuilah pada waktu besok, tepat pada petang hari, sesungguhnya panah akan menembus kepalamu. Benar kejadian. Nah itulah orang yang Tuhan itu bicara sama orang itu. Bukan orang asal-asal ngomong. Kayak orang ngomong nggak perlu, kayak orang tukang parkir sama tukang angkot ngobrol nggak jelas. Begini bang, ciri-ciri Tuhan, tenang bang. Ciri-ciri Tuhan berbicara terhadap seseorang, satu, dia bermujizat atau bernubuat. Dia melakukan tanda ajaib dan juga melakukan nubuat. Nubuat itu artinya dia katakan sesuatu yang belum terjadi. Dia udah disingkapkan oleh Tuhan sesuatu yang akan terjadi. Itu bukti bang, bahwa Tuhan berbicara kepada dia. Nah, Mujizat itu apa, Dis? Mujizat itu tanda ajaib bang. Sesuatu yang ajaib itu bisa dikatakan mujizat, Dis. Tanda ajaib bang. Mujizat itu adalah tanda Artinya ajaib. sesuatu yang di luar kuasa kita, di luar logika kita. Sesuatu itu yang mujizat. supranatural. Contoh Misalnya membangkitkan, mencelikkan mata orang buta, misalnya orang buta sejak lahir. Terus misalnya lagi contoh orang kusta, menyembuhkan penyakit kusta dan lain sebagainya. Kita ambil contoh-contohnya saja. Ini ada di dalam, ya. Ini... Sebentar bang, biar saya selesaikan. Waktu Muhammad ngaku nabi bang, dia berbicara kepada Tuhan bang. Tidak ada mujizat bang. Bahkan kata orang Islam tandanya nabi itu bukan mujizat, tandanya tompel. Sejak kapan bang tanda kenabian kok jadi tompel? Bukan mujizat itu. Nah, jadi mujizat bang, Muhammad ketika... sesuatu yang di luar kuasa kita itu, di luar logika kita itu dikatakan mujizat ya. Iya, betul ya. Melakukan tanda-tanda ajaib. Ajaib ya. Ya. Nah, misal nih Dis. Nih. Saya ini dimasukin kotak nih Dis. Kotaknya dari Edis yang nutup. Saya bisa hilang. Mujizat bukan Dis? Ya mujizat, tapi buat apa bang kayak gitu? Itu namanya sulapan bang. Saya nggak nanya buat apanya. Konteks ini kan masalah mujizat karena kata Edis yang ajaib ya kan, yang di luar logika, di luar nalar. Nah sekarang aku ditutup sama Edis pakai kotak. Edis yang nutup, kotaknya dari Edis di rumah Edis. Setelah dibuka aku hilang. Mujizat bukan Dis? Ya kalau hilang beneran ya mujizat. Tapi masalahnya kan kalau sulap kan dikasih tahu triknya, kan dibongkar. Bang, ini nggak bisa dibongkar Dis. Bang, tahu David Copperfield tahu? Dia bisa hilang itu Patung Liberty itu. Ditutup terus hilang. Bang, kan semuanya deh. Bang, sulap-sulap itu udah banyak. Tenang. Sulap-sulap itu, aduh, tenang dulu. Sulap-sulap itu kan sudah dibahas di YouTube banyak, Bang. Triknya, contoh, begini-begini keluar burung dara. Kan semua udah dikasih tahu triknya. Betul? Tapi ini lain, Dis. Ini di luar itu kan bisa ditelusurin, berarti masih dalam kuasa kita. Iya, Bang. Salah satu contoh master, saya bilang nggak master, nanti dibilang master di AGR. Gini, salah satu magician, salah satu pesulap tersohor itu Deddy Corbuzier, tahu? Dulu kan dia tukang sulap. Pandang mata. Mentalis itu. Iya, dulu kan dia pesulap, sekarang jadi YouTuber. Gini loh, maksud saya, gini. Semuanya kan dikasih tahu tuh sama Bang Deddy triknya. Oh, itu triknya begini. Sama pesulap merah juga udah dibongkar triknya. Betul. Betul? Nah, kita nggak bahas itu sekarang. Saya katakan beda, Dis. Kita nggak bahas itu. Gini, yang kita bahas sekarang itu adalah mujizat. Apakah Muhammad melakukan mujizat? Enggak. Ada nggak? Nggak ada, makanya saya bilang berarti dia bukan nabi. Bang, dia itu bukan nabi, Bang. Karena nabi itu bernubuat atau bermujizat. Nah, Muhammad nggak ada mujizatnya. Lalu dikarang-karang oleh umat Islam. Mereka membuat hadis riwayat-riwayat palsu. Katanya dari airnya tangannya keluar air. Pancuran. Terus si Anu. Itu kan cerita-cerita yang muncul belakangan. Kalau dasarnya mujizat itu standar berpikirnya mujizat itu hal yang di luar akal, Dis ya. Muhammad juga dapat mujizat, Dis. Misalnya dia dapat ajaran wahyu dari Tuhan tentang ajaran, ya kan?
Seperti itu Lia kan, itu di Eden luar juga, kesehatan, Lia lewat Eden Jibril. juga ngaku nerima wahyu, Lia Eden juga ngaku. Kalau cuma ngaku-ngaku semua bisa, harus ada tandanya, Bang. Dis, ya. Tetapi Bang. Lia Eden dalam ajaran Islam Muhammad itu terakhir, Bang, Dis. pernah lihat berita seorang mengaku anggota KPK, seorang mengaku wartawan, seorang mengaku ini. Pernah dengar Kok berita? nyimpang jauh banget ke sana. Kita ini masalah mujizat. Bang, Mujizat kalau katanya cuma- tadi ya kan. Kalau cuman mengaku semua bisa. Saya juga Dis. bisa mengaku Oke, tadi Dis. malam. Jujur-jujuran, Sebentar. Dis. Ini kritik ya. Sebentar, Jujur-jujuran ini. kita, Dis. Tenang, Jujur-jujuran ini kita disaksikan orang ramai nih, Dis ya. Jujur-jujuran. Itu semua agama itu mengagamakan sejarah dan kitab. Nggak ada. Iya, tetapi harus pakai nalar juga. Ada bedanya. Bedanya kalau umat muslim beriman terhadap Muhammad walaupun Muhammad tidak punya mujizat dan tidak punya nubuat. Siapa bilang nggak punya mujizat, Dis? Apa mujizatnya Muhammad? Mujizatnya Muhammad dengan Jibril ya memberikan perkataan Tuhan itu satu mujizat, Dis. Itu bukan mujizat. Karena Dia itu ini luar juga akal bisa sehat, Dis. ngomong. Jibril ngomong sama dia. Bang, Kenapa lari ke Lia Eden? Lia Eden juga ngaku bicara dengan Jibril. Kan kontennya mujizat. Kalau benar ya. Mujizat gini. Mujizat. Mujizat itu dilakukan, didemonstrasikan di hadapan orang supaya orang melihat tanda ajaib tersebut dengan maksud supaya seseorang tersebut percaya bahwa Tuhanlah yang Oh, manusia. katanya tadi standar mujizat itu katanya di situ. Mujizat katanya kok seseorang sesuatu yang bicara dengan ajaib. Jibril. Ya saya juga bisa ngomong. Saya ngomong sama Jibril semalam. Itu Kan bukan ajaib. mujizat. Kok bukan Oke lah, mujizat? saya Standar sambung mujizat dikit, Bang. itu Saya sambung dikit, ajaib. Bang. Saya sambung dikit, Bang. Gini, ini juga kritik saya, Bang. Ini kritik saya. Bang, jangankan ya, Bang ya, di dalam internal Kristen banyak orang sikit-sikit bilang Tuhan berbicara dengan saya. Banyak, Bang. Ada di gereja ketika saya duduk di gereja. Semalam Tuhan ngomong sama saya. Ntar dulu, itu Tuhan atau pikiranmu sendiri? Gini, Bang. Yang mau saya maksudkan begini, kalau hanya klaim itu semua orang bisa. Jibril bisa, Ahmad Musaidek bisa. Begitu loh. Mama Gufron juga bisa. Kalau hanya sekedar klaim. Tetapi klaim itu harus dibuktikan dengan mujizat. Cuman begini, Bang. Ini internal kekristenan ya. Ini satu hal, Bang, yang saya cari seumur hidup saya. Bang, kekristenan itu, Bang, itu sebenarnya itu tandanya itu adalah mujizat. Dulu, Bang, kalau kita baca Alkitab, itu selalu berbicara mujizat. Tuhan Yesus melakukan mujizat, Paulus melakukan mujizat, Rasul Petrus melakukan mujizat. Mereka itu tandanya itu mujizat. Cuman sekarang, Bang, Oke, Dis, aku dalamin ceritamu, aku dalamin. gini sebentar gini. Makanya Yesus bahas satu apa hal. mujizatnya, Dis? Yesus apa Gimana? mujizatnya, Dis? Yesus Ya kan apa banyak, Bang, di dalam Alkitab itu membangkitkan Banyak orang mana, mati, Dis? menyembuhkan orang yang Membangkitkan orang buta mati. sejak lahir, kemudian menyembuhkan orang kusta. Banyak, Bang, menyembuhkan. Banyak sekali itu, Bang, dalam Alkitab. Baca saja, Bang. Itulah mujizat. itu kata siapa, Dis? Ya kata Itu kata Injil kita, lah, kan? Bang. Kata Injil kan? Iya. Seperti itu. Jangan mengagamakan kitab dan sejarah, Dis. Begini, Bang, kenapa kita percaya? Karena Alkitab itu ditulis berdasarkan saksi mata. Sedangkan Al-Quran Anda tidak ditulis berdasarkan saksi mata. Al-Quran Anda katanya jatuh dari langit. Lah, saksi matanya? Ya nggak ada, pokoknya katanya jatuh dari langit kok. Yang Nggak melihat saksi mata itu kan cerita itu loh, Dis. Bang, sekarang saya tanya, Al-Quran jatuh dari langit Yang nggak? melihat saksi mata itu kan tadi, yang melihat saksi Sebentar, mata saya tanya itu dulu. kan cerita Menurut itu Anda, kan, Dis. saya ini heran dengan Cerita standar saksi Anda mata ini. itu. Anda tidak percaya isi Injil, tapi isi Al-Quran percaya. Isi Injil berdasarkan keterangan para saksi mata. Isi Al-Quran jatuh dari langit. Dis, pahamin saya, Dis. Udah di mukadimah saya tadi kan bilang gini, Dis. Saya nggak mau meyakini sesuatu yang saya tidak ketahui. Ini masih konteks ini, saya masih memperdalam. Oke lah, masih Bang, mempelajari, intinya Dis. beginilah. Intinya pokoknya gini. Apa yang tertulis di Injil tidak Anda percaya. Apa yang tertulis di Quran itu yang Anda percaya. Oke, intinya sudah begitu. Enggak juga. enggak Oke lah, kita sambung lagi ya. Karena Enggak udah juga, capek Dis. juga ini saya, Bang, ngomong terus panjang lebar. Nyocak. Oh ya. Dis, Aku lu pernah mengantai. ngobrol sama kayak gini, Dis? Aku mengantai, Wah.